Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini Pak Eko akan membahas penilaian harian ke-1 ya, yang di halaman 19. Ya, langsung saja biar tidak terlalu lama videonya. Untuk nomor 1, pada suatu zat berisi air, tempat yang tekanannya paling besar itu ada di dasar wadah. Jadi semakin dalam maka tekanan semakin besar. Rumusnya kan pH sama dengan rho kali Q kali H. H-nya kan kedalaman. Jadi semakin dalam semakin besar. Dan ingat, kedalaman diukur dari permukaan, bukan dari dasar ya, dari atas ngukurnya. Atau gampangnya gini, kalau kamu tanganmu dimasukkan ke air, pakai air, atau kalau kamu mandi pakai gayung gitu ya, didorong ke dasar gitu kan, dasar kolam airnya ya, maka semakin dalam maka semakin terasa dorongan ke atasnya. Itu merupakan bukti bahwa adanya gaya ke atas yang semakin besar. Paham ya? Oke. Untuk nomor 2, sebuah hidrolik dongkrak ya. Oke, itu ada jari-jari kecil 10, jari-jari kedua 20, ditekan gaya 300. Nah, jadi R1-nya 10, R2 20, F-nya 300. Kita ubah ke meter dulu. Kalau khusus untuk hukum Pascal, khusus soal hukum Pascal, R atau satuan sentimeter boleh dipakai langsung, boleh diubah ke meter dulu. Jadi kalau khusus untuk soal hukum Pascal, misalkan ini nggak diubah, langsung pakai sentimeter, boleh dimasukkan hitungan langsung, boleh. Khusus untuk soal hukum Pascal ya. Kemudian kita masuk ke rumusnya, F2 per A2, F1 per A1. Boleh ditukar F1 dulu Pak? Boleh. F1 per A1, F2 per A2 boleh. Yang penting sama, posisi sama dengannya ya. Karena yang dicari F2, Pak Eko pakai F2 dulu. F2 per A2 sama dengan F1 per A1. F2 dicari, A itu kan luasan. Karena jari-jari berarti pakai lingkaran. Luas lingkaran kan pi R kuadrat. Maka di sini per pi R kuadrat, F1 per pi R kuadrat. Pi-nya sama, dicoret tinggal R saja. Paham ya? Masukkan ke sini. Ya, R2-nya 0,2 kuadrat, R1-nya 0,1 kuadrat, F1-nya 300. Kita kuadratkan dulu ya, hasilnya ini dikuadratkan hasilnya ini. Baru setelah jadi angkanya seperti ini kita pindahkan ruasnya ya. Jadi 300 kali 0,04 per 0,01, hasilnya 1200. Paham ya? Jawabannya yang C. Kalau dimasukkan langsung bisa Pak? Bisa yang tadi ya. Ini 10 dan 20 dimasukkan langsung juga bisa. Jelas? Nomor 2 jawabannya 1200. Oke. Yang berikutnya nomor 3, alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Alat pengangkat mobil ini yang di tempat cucian mobil ya, yang di tempat cucian mobil itu yang kalau mobilnya bisa diangkat ke atas kelihatan bawahnya, itu pakainya pompa hidrolik hukum Pascal ini. Nomor 4, sebuah kubus berada di dalam zat cair ya. Kemudian diketahui panjang sisi kubusnya 2, berat jenis, perhatikan berat jenis bukan massa jenis. Berat jenis zat airnya 1000 Newton per meter kubik. Ditanyakan besar gaya ke atasnya ya. Yang diperhatikan di sini adalah berat jenis bukan massa jenis. Yang diketahui R kubusnya 0,2 meter tadi. Nah, ini adalah berat jenis gamma ya. 1000. Berat jenis itu adalah asalnya dari massa jenis kali gravitasi. Nah, ini nanti dipakai di rumus bawahnya ini ya. Yang ditanyakan gaya ke atas, kita cari dulu V-nya ya, karena gaya ke atas rumusnya kan rho kali V kali G ya. Berarti kita butuh V. Nyari V-nya ini R pangkat 3 ketemu 0,008. Kemudian ada rho kali G tadi. Rho kali G itu sama aja gamma ya. Maka di sini langsung gamma kali V saja. Jadi ini udah diubah jadi ini gamma. Hasilnya 1000 kali 0,08, jawaban dah 8. 8 itu yang opsi C. Ya, jawabannya yang C. Jelas ya nomor 4 ya. Ya, nomor 5, gaya besar tekanan pada suatu benda bergantung pada luas permukaan dan bidang tekan. Bidang tekan itu maksudnya gaya ya. Ingat, P sama dengan F per A. Ini luas permukaannya, bidang tekannya adalah F-nya. Jelas ya? Kemudian nomor 6, yang bukan sifat tekanan pada zat cair ya.
Menekan ke segala arah, betul. Tekanan zat cair tidak bergantung pada bentuk wadah, betul. Yang salah adalah yang C. Kenapa? Makin besar massa jenis harusnya tekanan makin besar. Ingat rumus tekanan hidrostatis, pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya besar, maka pH-nya akan semakin besar. Jelas ya? Makin ke dalam zat cair makin besar. Ya ini tekanannya makin besar. H-nya makin besar maka besar. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 7. Contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yaitu mesin pengepres kapas. Ini pakai hukum Pascal ya. Kalau ini tekanan hidrostatis, tinggian juga tekanan hidrostatis, kapal terapung nanti Archimedes. Jadi yang pengepres kapas. Nomor 8. Oke, nomor 8 ini hitung-hitungan lagi. Tekanan udara suatu tempat 70 cm Hg ya. Perkirakan ketinggian dari permukaan laut. Oke, kita masuk sini aja. Yang dikatakan I-nya itu 70 cm Hg. Ditanyakan H. Nah, ini rumusnya di LKS juga ada ya. 76 kurangi I per 1 kali 100 meter ya. Maka 76 min 70 kurangi 1. 6 ya. 6 per 1. Maaf, bukan kurangi 1, bagi 1. 6 bagi 1 kali 6 bagi 1 6 ya. Kali 100 600 meter. Diubah ke kilometer. Hasilnya 0,6 kilometer. Ada ya yang A. Nomor 9, konsep bejana berhubungan akan berlaku saat diisi zat cair, baik itu masih jenisnya sama atau berbeda. Intinya selama ada zat cair, maka di dalamnya ada zat cair, bejana berhubungan berlaku. Ya, yang B, C, D salah semua. Ya, karena bejana berhubungan tidak harus dikasih tekanan, dia udah punya tekanan sendiri. Ya. Nomor 10 ya. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 20 Newton, ketika ditimbang di air 17 Newton. Gaya ke atasnya berapa? Nah, ini kan berarti tinggal selisihnya aja. Kalau di aslinya ini 20. Kemudian kalau ditimbang di dalam fluida, ini kan ada airnya. Air kan punya gaya ke atas. Nah, karena ada gaya ke atas, maka cuman ketemu 17. Hilang berapa ya? Hilang 3. 3 itu adalah gaya atasnya ini. FA-nya 3. Jadi jawabannya 3. Jelas ya? Nomor 11. Pada hukum Pascal dapat diperoleh gaya yang besar walaupun diberikan gaya yang kecil. Kenapa? Karena sifatnya tekanannya sama besar. Ya. Ingat tadi P, F per A. Kalau A-nya berubah, ya maka akan menghasilkan F yang berbeda. Ya. Jawabannya tekanan yang diteruskan sama besar. Ini adalah bunyi hukum Pascal. Lain nomor 12. Tekanan diberikan pada zat cair akan didorong ke segala arah oleh zat cair dengan sama besar. Hukum Pascal. 11, 12 nyambung ya. Harusnya 12 dulu baru 11 tapi nggak masalah, sama saja ya. Nomor 13. 13 ya. Ini ada dongkrak. Nah, ini dongkrak hidrolik. Nah, sebuah dongkrak seperti gambar ya. Nah, sebentar. Nah, ini luas penampang A1-nya 2 cm, A2-nya 2000 cm kubik. Maaf, 2000 cm persegi. Berat mobilnya 30.000 Newton ya. Nomor 13. Yang ditanyakan adalah gaya yang harus diberikan agar terangkat. Oke, langsung aja. A1-nya 2 cm persegi, A2-nya 2000 cm persegi, F2-nya 30.000. Yang F1. Tadi saya sudah bilang, untuk hukum Pascal cm boleh diubah, boleh tidak, boleh langsung dimasukkan, boleh diubah dulu. Nah, ini contoh nomor 1 tadi yang diubah, yang nomor 2 diubah tadi ya. Sekarang yang nomor 3 ini yang saya masukkan secara langsung. F1 per A1, F2 per A2. F1 yang dicari, Pak Eko taruh di sini ya. Kalau tadi F2 yang dicari. Jadi Pak Eko ganti F1 karena F1 yang dicari. Per A1 berarti F1 per 2 sama dengan 30.000 per 2.000. Nah, 30 coret, 30 coret ya. 2 pindah ruas ke sini ya. 2 ini 2 di bawah, 2 coret ya sama 30. Hasilnya 30 Newton. 30 Newton berarti jawabannya yang A. Ini dia. Ya. Jelas ya? Oke.
Nomor 14, tekanan di ruang A 90 cm Hg jika tekanan dalam tangki lebih besar dari tekanan udara luar. Perbedaan ketinggiannya 16 cm. Ditanyakan tekanan udara luarnya. Nah, ini dia. Diketahui PM itu per ruangan ya, 90 cm Hg. H itu ketinggiannya 16 cm. Ditanyakan tekanan udara luarnya. Ini gambarannya. Jadi, ini ruangan A tadi tekanannya 90, yang ditanyakan udara luarnya berapa. Ini tinggal dikurangkan aja. 90 kurangi 16, hasilnya 74 cm Hg. Ini ya, jelas ya. Nomor 15, tekanan besaran 5 Pascal punya nilai sama. Pascal itu sama dengan Newton per meter persegi. Ya, 1 Pascal 1 Newton meter persegi. Kalau bar itu selisihnya 10 pangkat min 5 ya. Kalau cm Hg itu selisih sama aja 0,007 1 Pascal. Kalau ATM hampir sama dengan bar ya. Sebetulnya nggak sampai 1 tapi hampir 1 ya. Tapi boleh dibolehkan jadi 10 pangkat min 5 sama ya. Oke, terus nomor 16. Nah, gaya ke atas lebih besar dari gaya berat maka otomatis benda akan terapung. Pompa hidrolik, kempa hidrolik itu sama aja pompa hidrolik ya. Itu biasanya dipakai untuk mengangkat barang-barang yang berat. Kemudian jika luas permukaan kecil maka yang terjadi tekanan akan semakin besar. Contoh, kamu menggunakan paku dengan menggunakan misalkan kayu ya. Maka yang bisa dipukul dengan gaya yang sama yang bisa masuk ke tembok adalah paku karena paku lebih tajam, ujungnya kecil, luas permukaan yang kecil ya. Terus nomor 19. Oke. Sebuah gabus terapung di minyak ya. Oke. Kemudian yang muncul di atas permukaan itu 80%, yang tenggelam berarti 20%. Terus massa jenis minyaknya 0,6. Percepatan gravitasinya 10. Ditanyakan massa jenis gabus. Oke. Ini diketahui volume yang muncul 80%. Jadi kalau Pak Eko gambar, ini ada ini ya. Ini minyak. Nah, maka gabusnya kayak gini. Nah, yang di sini 80%, yang tenggelam 20%. Ya. Nah, volume tenggelam ini ya, volume tenggelam itu sama dengan volume fluida atau volume air atau volume minyak ya. Volume minyak, yang tenggelam ini volume minyak ya. Maka kita bisa hitung, kita masukkan ya. Jadi di sini tekanannya harus sama. Jadi tekanan minyak dengan tekanan benda harus sama. Maka rumusnya kita sambungkan. pH itu kan rho GH ya. Tapi ini karena tekanannya itu berkaitan dengan benda tenggelam, pakainya hukum Archimedes. Rho GV, pakainya gaya ke atas. Maaf ini Pak Eko coret, pakainya gaya ke atas. FA sama dengan WB. Nah, berat benda ya. FA rho GV sama dengan WB berat benda rho GV juga. Gravitasinya sama, kita coret tinggal rho kali V, rho kali V. Bedanya apa? Yang ini rho minyak, ini volumenya minyak, ini adalah rho-nya fluida, ini volumenya benda. Nah, volume bendanya diketahui enggak? Tidak diketahui. Jadi kita pakai permisalan aja V gitu aja. V-nya kita ubah ke VB. Rho B kita cari. Kemudian volume minyak diketahui enggak? Volume minyak itu adalah ini tadi. Volume benda yang tenggelam itu adalah volume minyak, berarti 20% dari volume benda ya. Jadi VM-nya itu sama dengan 20%, VB 20%-nya volume benda. Nah, ini dimasukkan di sini. 20% itu kan sama aja 20/100 ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. 20/100 VB sama dicoret VB-nya, tinggal 0,6 kali 20 kali 100. Ini Pak Eko coret 1 nolnya. Tinggal 0,6 kali 2/10. Hasilnya 0,12. Ini adalah rho B-nya ya. Jadi massa jenis bendanya adalah 0,12 gram per centimeter kubik. Jawabannya yang mana ini? Yang B. Ini dia. Ya. Kemudian yang nomor 20. Udara pada lapisan atmosfer bumi memberikan tekanan. Kenapa? Karena mendapat gaya gravitasi bumi. Oke, itu aja ya. Silakan dikoreksi, nanti jawaban dimasukkan ke grup
sekaligus presensi kehadiran. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.